Halo sobat semuanya, selamat datang kembali di Nonton Sejenak. Setelah sekian lama tak berjumpa, kini Mimin kembali hadir untuk menemani waktu luang kalian dengan menghadirkan sebuah alur cerita film yang telah kalian nantikan nih sob. Film kali ini berjudul The Stranger Chapter 1. Film ini disutradarai oleh Renny Harlin yang mengedepankan unsur psychological horror dan juga thriller. Film ini mengisahkan tentang sepasang kekasih yang sedang melakukan perjalanan untuk merayakan hari anniversary mereka. Film ini mengisahkan tentang sepasang kekasih yang sedang melakukan perjalanan untuk merayakan hari anniversary mereka, sekaligus menghadiri wawancara kerja. Namun di tengah jalan, mobil mereka mogok di sebuah kota kecil misterius, yang memaksa mereka untuk menginap semalam di sebuah kabin terpencil di tengah hutan. Yang tak mereka ketahui kalau malam itu akan menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah mereka lupakan. Gimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film kesayangan kalian. Tanpa berlama-lama lagi, yuk nonton sejenak. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang berlari di tengah hutan, seperti melarikan diri dari sesuatu. Langkahnya harus terhenti karena menemukan jalan buntu. Ia kembali berbalik dan berlari ke belakang. Adrenalinnya terus terpacu hingga tak sadar ia pun tersandung dan tak dapat menggerakkan kedua kakinya. Yang dapat ia lakukan hanyalah merangkak dan menjauh. Beberapa waktu berlalu, cerita berfokus pada sepasang kekasih yang sedang melangsungkan perjalanan jauh menuju Portland. Mereka bernama Maya dan Ryan. Mereka telah melakukan perjalanan sejak 2 hari yang lalu, dan diestimasikan mereka akan sampai di hari itu selambatnya malam hari. Dikarenakan terlalu asik ngobrol, membuat mereka hampir saja celaka. Sejenak mereka dibuat shock dengan apa yang baru saja terjadi. Lalu setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Kondisi Ryan saat itu nampak tak baik-baik saja. Ia seperti sulit untuk bernafas. Maya mencoba untuk menenangkan Ryan sembari mengambil inhaler di dalam tas Ryan. Setelah menggunakan inhaler itu, kondisi Ryan kembali membaik. Hal ini menunjukkan kalau Ryan ternyata mengidap penyakit asma. Setelah cukup lama berkendara, bisa dibilang mereka sedikit keluar dari jalur seharusnya yang membuat mereka tersesat. Saat itu ponsel Maya tak mendapatkan sinyal. Kini yang perlu mereka lakukan hanyalah berjalan lurus hingga ponsel mereka mendapatkan sinyal. Di pinggir jalan, mereka melihat sebuah plang bertuliskan Venus Oregon, yang menandakan terdapat pemukiman di daerah itu. Mereka pun memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah kedai makan untuk mengisi tenaga. Ketika mereka turun, 2 orang pria nampak sedang memperhatikan mereka. Begitupun ketika mereka masuk ke dalam kedai makan itu. Tatapan semua orang tertuju pada mereka, seolah-olah menyadari kalau mereka bukanlah warga sekitar. Pelayan lalu memberikan buku menu kepada Maya dan meminta mereka untuk duduk, sembari memilih pesanan. Tak lama seorang pelayan bernama Shelly datang menghampiri mereka. Dikarenakan Maya merupakan seorang vegetarian, ia hanya memesan sebuah salad. Sedangkan Ryan memesan makanan yang cukup banyak dan membuat Maya cukup terkejut. Ryan berdalih kalau ia merasa senang karena hari itu merupakan hari jadi mereka. Perbincangan Ryan dan Maya
tak sengaja terdengar oleh sepasang kekasih yang ternyata memiliki hari jadi yang sama. Sepasang kekasih itu bernama Eden dan Nell. Mereka pun memulai berkenalan satu sama lain. Dibandingkan Ryan dan Maya yang sudah berpacaran selama 5 tahun, Eden dan Nell baru menjalani hubungan selama 2 tahun. Salah satu pelayan turut berkomentar dengan mempertanyakan mengapa Ryan tak juga menikahi kekasihnya itu. Merasa bingung, Ryan hanya menjawab kalau ia sedang menunggu waktu yang tepat. Setelah perut mereka terisi, Ryan dan Maya menuju kasir untuk membayar makanan mereka. Sejenak, pandangan teralihkan pada sebuah poster yang terpajang di sebuah papan. Poster itu menginformasikan tentang seorang pria yang hilang. Shelley pun menjelaskan kalau pria itu merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan yang kebetulan lewat. Lalu makan di tempat itu dan setelahnya menghilang. Merasa tak curiga dengan itu, mereka pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Namun anehnya mobil mereka tiba-tiba saja tak bisa hidup. Beberapa kali mereka mencoba, namun mobil itu tak juga hidup. Seorang pria tiba-tiba saja muncul dan mengagetkan mereka. Pria ini bernama Rudy. Ia menawarkan kepada mereka untuk memperbaiki mobil itu di garasinya yang berada persis di seberang jalan. Rudy mencoba memeriksa mobil itu dan mendapati masalah pada alternator mobilnya. Satu-satunya cara yaitu dengan membeli suku cadang baru. Namun masalahnya Rudy harus mengirim rekannya bernama Doggy untuk pergi ke kota membeli suku cadang tersebut. Mengharuskan mereka bermalam sementara sembari menunggu mobil mereka selesai diperbaiki keesokan paginya. Namun dikarenakan hari telah sore, beberapa motel di sana juga telah tutup, ujar Rudy. Shelley pun menawarkan mereka untuk bermalam di sebuah rumah kabin milik Joe Gracis, yang lokasinya cukup jauh dari pemukiman, namun di sana terdapat internet. Joe seringkali menyewakan rumah itu karena ia jarang datang kecuali musim berburu, karena Joe suka berburu. Namun saran itu ditolak mentah-mentah oleh Ryan. Ia merasa kalau ini semua adalah sebuah penipuan. Ryan menyadari kalau kedua pria itu memperhatikan mereka ketika tiba di restoran tersebut, lalu tiba-tiba saja mobil mereka mogok. Terlebih bengkel Rudy yang berada persis di seberang restoran. Melihat apa yang dilakukan Ryan, Maya lalu menarik Ryan dan memintanya untuk tidak bersikap paranoid. Lalu secara sepihak menyetujui tawaran dari Rudy dan Shelley. Shelley menawarkan untuk mengantarkan mereka ke kabin yang dimaksud. Mengingat lokasinya yang searah dengan jalan pulangnya, dan juga sebentar lagi jam kerjanya juga berakhir. Anehnya di tengah perbincangan itu terdapat dua anak kembar menggunakan sepeda yang memperhatikan mereka. Setelah perbincangan dirasa berakhir, kedua anak itu memberikan sebuah brosur kepada Ryan dan Maya. Anak itu hanya berkata kalau Tuhan akan membebaskan mereka. Apakah kau orang berdosa? Maya menerima brosur tersebut, lalu kedua anak itu pun pergi. Kedua anak itu nampaknya merupakan utusan dari gereja. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di sebuah kabin tua milik Joe. Setelah mengantar Ryan dan Maya, Shelley kembali pergi untuk pulang. Ketika masuk ke dalam rumah, mereka cukup suka dengan rumah tersebut. Malam harinya ketika mereka ingin memasukkan stok minuman ke dalam kulkas, sialnya kulkas itu rusak. Untungnya Joe meninggalkan nomor ponselnya jika sekiranya ada yang dibutuhkan. Maya pun tanpa ragu mengambil not itu, lalu segera menghubungi Joe. Maya meminta Joe untuk mengirimkan seseorang untuk memperbaiki kulkas miliknya. Namun setelahnya, Maya kembali masuk ke dalam rumah. Dikarenakan malam masih cukup panjang, Maya dan Ryan memutuskan untuk sedikit bersenang-senang. Namun kesenangan itu tak bertahan lama. Terdengar ketukan keras dari luar pintu. Suasana menjadi cukup tegang saat itu. Ketika Ryan membuka pintu, seorang wanita dengan seluruh tubuhnya berwarna hitam berdiri di depan pintu.
Wanita itu bertanya apakah Tamara ada di sini. Dengan sedikit bingung mereka berkata kalau tak ada Tamara di sana. Mungkin ia salah rumah. Wanita itu kemudian pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Hal ini membuat mereka merasa aneh, mengingat rumah itu berada di lokasi yang sangat terpencil dan tak ada rumah selain kabin yang mereka tinggali. Di dalam rumah, Ryan dan Maya seperti tak begitu memikirkan apa yang baru saja terjadi. Mereka berbincang tentang rencana pernikahan mereka setelah Maya menjalani interview di Portland dan rencana lainnya. Namun di tengah-tengah perbincangan, asma Ryan kembali kambuh. Ketika Ryan ingin mengambil inhaler di tasnya, Maya baru menyadari kalau ia lupa menaruh kembali inhaler yang sebelumnya ia berikan ke dalam tas Ryan. Sehingga inhaler itu tertinggal di dalam mobil. Dikarenakan tak ada pilihan lain, Ryan harus mengambil inhaler di dalam mobilnya yang sedang diperbaiki. Sekalian membeli makan untuk mereka berdua. Menggunakan motor yang terparkir di perkarangan, Ryan pergi sejauh 10 km menuju pemukiman. Di rumah, Maya yang sendiri menelpon sahabatnya bernama Debbie untuk menemaninya. Namun di tengah-tengah perbincangan, suara keras terdengar dari luar rumah. Maya lalu mematikan ponselnya, menaruhnya di atas meja, lalu mengecek jendela. Anehnya, tak ada siapapun di sana. Maya menduga kalau suara itu berasal dari Ryan. Tak berselang lama, suara ketukan kembali terdengar. Seseorang di luar pintu bertanya, apakah ada Tamara di sini? Maya kemudian menjawab, kalau tak ada Tamara di rumah itu, dan ia sudah katakan sebelumnya. Maya memberanikan diri untuk melihat dari lubang pintu. Maya dengan cepat mengunci pintu dan tidak menghiraukan wanita yang ada di luar sana. Kita juga dapat melihat ada seseorang selain mereka di dalam rumah tersebut. Dirasa wanita di luar rumah telah pergi, Maya kembali duduk di sofa sambil menunggu Ryan. Ia mulai menyadari ponsel yang ia letakkan di atas meja tiba-tiba menghilang. Maya mencari ponselnya di bawah meja dan melihat kalau ponselnya berada di sebuah rak buku. Namun ia tak merasa curiga sedikit pun. Sebaliknya Maya merasa mungkin saja ia lupa menaruh ponselnya. Sayangnya ketakutannya tak cukup sampai di situ. Maya kembali mendengar suara wanita yang sedang bernyanyi dari sisi luar rumahnya. Ketika Maya melihat melalui jendela dapur, sayangnya ia tak menemukan seorang pun di luar. Sebuah suara kembali terdengar dari belakang rumah. Maya perlahan mengecek situasi di sana sambil menelpon Ryan. Tapi sayangnya Ryan tak bisa dihubungi. Sehingga Maya hanya dapat mengirimkan pesan suara kepada Ryan. Maya kemudian sesekali mengecek sekelilingnya, lalu kembali masuk dan mengunci pintu belakang. Dikarenakan rasa takut terus menyelimuti dirinya, Maya berusaha menenangkan dirinya dengan mengisap Marius Smoke dan memutar musik klasik. Membuat nuansa tak begitu tegang. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, Ryan pun akhirnya sampai di garasi milik Rudy. Menggunakan aplikasi di ponselnya, Ryan membuka mobil lalu mengambil inhaler yang tertinggal. Rudy tak lama muncul yang membuat Ryan cukup terkejut. Dirasa tak disambut hangat oleh Rudy, Ryan pun pergi melanjutkan rutenya untuk membeli makanan. Sampailah Ryan di sebuah kedai makan pinggir jalan. Di sana Ryan juga bertemu dengan Eden, Neil, Doggy berserta kekasihnya. Mereka mengajak Ryan untuk bergabung bersama mereka. Tetapi Ryan menolak karena ia harus segera pulang mengingat Maya sedang sendirian. Ryan kemudian memesan beberapa makanan, lalu pelayan tersebut menawarkan secari kertas kepada Ryan. Namun Ryan menolak karena ia sudah mendapatkan kertas itu tadi sore. Kembali dengan Maya di rumah. Dirasa cukup gabut dan Ryan juga masih lama.
Maya mengisi kekosongan dengan memainkan piano yang ada di rumah itu. Sebuah suara kembali terdengar. Maya menoleh ke belakang namun tak ada seorang pun di sana. Ia lalu kembali bermain piano. Setelah bermain piano cukup lama, namun Ryan ternyata belum juga datang. Mungkin dengan mandi sejenak dapat menjadi pilihan yang bagus sambil menunggu kekasihnya pulang. Maya merasakan ada kehadiran seseorang di sampingnya. Namun ketika ia menoleh, tak ada seorang pun di sana. Setelah mandi, Maya lanjut mengeringkan rambutnya menggunakan hair dryer. Dan tak berselang lama, listrik di rumah itu pun padam. Sebuah suara juga terdengar dari ruang tengah. Menggunakan senter di ponselnya, Maya menuju ruangan tengah. Di sana ia tak mendapati apapun. Sebuah suara kembali mengejutkan Maya. Kali ini Maya hanya fokus untuk mencari MCB yang biasanya tersembunyi di dalam lemari. Satu persatu lemari ia buka, tapi ia hanya menemukan sebuah topeng menyeramkan. Satu-satunya lemari yang tersisa ada di ujung lorong. Ketika ia membuka lemari tersebut, akhirnya Maya menemukan MCB yang ia cari. Sosok misterius muncul di hadapan Maya dengan mengenakan topeng di wajahnya. Sontak Maya lari secepat mungkin ke lantai atas lalu mengunci dirinya di dalam sebuah ruang penyimpanan. Kini apa yang ia takutkan muncul di hadapannya. Dari luar terdengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Sebuah cahaya juga terlihat dari sela pintu. Lalu setelahnya, ternyata itu adalah Ryan yang baru saja pulang. Ryan kemudian memeluk Maya yang tengah histeris dan mengatakan kalau ada seseorang di rumah itu. Ryan kembali menenangkan Maya lalu mereka pergi menuju MCB dan listrik kembali hidup. Maya menjelaskan kalau ia melihat seseorang mengenakan topeng bermata besar di ruangan itu, sembari menunjukkan ke Ryan. Ryan lalu menganalisis apa yang kiranya terjadi terhadap Maya dan menyadari sesuatu. Ryan beranggapan kalau sosok yang Maya lihat adalah sebuah lukisan di ruangan tersebut. Terlebih saat itu kondisi ruangan sangat gelap. Apalagi Maya baru saja menghisap Marius Smoke. Ryan merasa kalau itu bisa saja efek samping dari Marius Smoke yang ia hisap. Di waktu yang bersamaan, seseorang lagi-lagi mengetuk pintu rumah mereka. Ryan yang merasa muak langsung membuka pintu dan keluar. Mereka melihat wanita pengganggu itu berdiri dari kejauhan. Karena kesal, Ryan pun menghampiri wanita itu yang membuatnya lari menjauh. Mereka pun kembali masuk ke dalam rumah untuk makan malam. Ryan mendiskusikan tentang perjalanan mereka selanjutnya jika keesokan paginya mobil Ryan selesai diperbaiki. Mereka dapat sampai ke Portland lebih awal lalu mengajak Maya jalan-jalan terlebih dahulu. Ketika mereka sedang fokus makan, tetesan merah jatuh di atas meja makan. Ryan dan Maya pun bertukar pandang lalu setelahnya. Kini mereka mulai menyadari kalau ada seseorang selain mereka di sana. Bergegas Maya dan Ryan mengunci jendela dan mengunci pintu. Sebuah kapak menembus pintu. Seorang pria bertopeng memaksa masuk ke dalam rumah. Mereka lalu bersembunyi di sebuah kamar, mengunci kamar, lalu menahan pintu dengan meja nakas. Pria bertopeng itu tak datang sendiri. Seorang wanita yang sebelumnya dilihat oleh Maya turun dari lantai atas. Lalu seorang lagi, yaitu wanita yang sebelumnya beberapa kali mengetuk pintu rumah. Di pintu kamar juga terdapat sebuah gambar smile dan sambutan yang dilukis menggunakan darah. Seolah-olah ketiga pembunuh misterius itu sedang mempermainkan mereka. Tak lama sebuah kapak menembus pintu kamar.
membuat Maya dan Ryan panik. Setelah melubangi pintu kamar, pria bertopeng hanya menatap dingin kepada Maya dan Ryan, lalu kembali pergi. Terdengar suara pintu yang tertutup. Mereka beranggapan kalau ketiga pembunuh itu mungkin sudah pergi. Sebagaimana dugaan mereka, para pembunuh itu telah pergi. Dengan perlahan mereka keluar dari kamar sambil memastikan situasi aman. Ketika Ryan mengambil ponselnya di atas meja, ponsel itu telah hancur. Mereka bergegas keluar berniat kabur menggunakan motor. Namun sayangnya motor itu tiba-tiba meledak dan hangus terbakar. Menyadari mereka akan kabur, pria bertopeng membakar satu-satunya akses untuk Maya dan Ryan melarikan diri dari tempat itu. Terpaksa Ryan dan Maya kembali masuk dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Ryan mencari sebuah alat untuk dijadikan senjata. Tapi mereka tak bisa berharap banyak. Satu-satunya alat yang berguna hanyalah alat cukur. Maya sejenak menyadari kalau pemilik rumah itu adalah seorang pemburu. Joe mungkin saja menyimpan senjata api di sana. Para pembunuh terlihat begitu tenang sambil mendengarkan musik. Di antara mereka sepertinya merupakan sepasang kekasih. Kembali dengan Maya dan Ryan. Maya melihat sebuah ventilasi di kamar mandi itu. Ia menyadari kalau rumah itu memiliki pondasi yang ditinggikan layaknya rumah panggung. Menggunakan alat pencukur, Maya berhasil membuka ventilasi kamar mandi, lalu mereka berdua masuk melalui ventilasi. Maya dan Ryan terus merangkak keluar, walau para pembunuh berada persis di atas mereka. Namun mereka harus tetap tenang dan bergerak tanpa bersuara. Ketika mereka kembali merangkak, tangan Maya tak sengaja tertusuk paku hingga menembus tangannya. Ryan berusaha menenangkan Maya lalu memintanya untuk menahan rasa sakit itu, sembari mencabut paku yang tertusuk di tangannya. Setelahnya Ryan menyobek bajunya dan melilitkannya pada tangan Maya untuk menghentikan pendarahan. Tak berselang lama, Ryan dan Maya berhasil keluar dari rumah itu. Tujuan mereka adalah masuk ke dalam gudang penyimpanan untuk mencari senjata milik Joe. Dengan cepat mereka pun berlari. Karena terburu-buru, Ryan pun tersandung dan tak sadar telah menjatuhkan inhaler miliknya. Tanpa berpikir panjang, Maya dan Ryan masuk ke dalam gudang. Keadaan ruangan sangat gelap. Untungnya Maya membawa pemantik sebagai pencahayaan. Tanpa menyadari sesuatu, mereka menyusuri setiap ruangan untuk mencari senapan. Tapi yang mereka temukan hanyalah sebuah cangkul kecil. Setidaknya, lebih baik daripada tidak sama sekali. Mereka kembali melanjutkan pencarian mereka. Ryan meminta Maya untuk menjaga di sisi jendela sementara ia naik ke lantai atas mencari senapan. Beruntungnya Ryan datang di waktu yang tepat mengusir kedua pembunuh itu. Mereka lalu keluar dari gudang dan menyusuri area belakang rumah mencari cara untuk melarikan diri. Sebuah suara pintu cukup jelas terdengar. Mereka hanya butuh keberanian untuk menghabisi seseorang yang ada di hadapan mereka. Dan sekali tarik nafas, peluru kedua pun ditembakkan. Awalnya mereka sedikit merasa tenang. Namun Maya menyadari kalau pria yang baru saja Ryan bunuh tidak mengenakan topeng. Sebuah perkakas dan juga mobil yang baru terparkir di perkarangan menandakan kalau pria itu adalah Joe sang pemilik rumah. Ryan pun mengambil kunci mobil milik Joe, lalu mereka berniat melarikan diri menggunakan mobil tersebut. Di dalam mobil terdapat ponsel yang dapat mereka gunakan untuk meminta bantuan. Dua wanita bertopeng tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Tanpa pikir panjang, Ryan pun langsung tancap gas. Tapi lagi-lagi rencana mereka tak berjalan dengan lancar. Baru saja selangkah lagi melarikan diri, harapan itu harus pupus kembali. Nasib baik Maya berhasil keluar dari mobil. Maya mengulurkan tangannya kepada Ryan, tapi sayangnya kaki Ryan terjepit dan tak bisa melarikan diri. Tak ada pilihan, Ryan meminta Maya untuk kabur terlebih dahulu. Ryan lalu mengambil senapan dan mengarahkannya pada pria bertopeng. Namun tak ada seorang pun di mobil itu.
Ryan pun keluar melalui kaca depan mobil dengan kondisi kaki yang terluka. Tujuan Ryan saat ini yaitu menemukan Maya lebih dulu sebelum ketiga pembunuh bertopeng menangkap Maya. Maya terus berlari di tengah hutan yang tak berujung. Tibalah ia di sebuah jembatan terputus. Tak habis akal, Maya menutupi tubuhnya dengan daun dan juga ranting untuk bersembunyi. Suara ranting yang patah terdengar oleh salah satu wanita bertopeng yang dari awal mengincarnya. Dan sesuai dugaannya, wanita bertopeng itu berada persis di atas Maya. Wanita bertopeng dengan teliti memperhatikan tumpukan daun dan ranting yang berada di bawahnya. Namun dikarenakan kondisi hutan yang gelap, wanita bertopeng tak menyadari keberadaan Maya yang tengah bersembunyi. Dirasa wanita itu telah pergi, Maya menggunakan ponsel milik Joe untuk menghubungi 911. Maya pun menjelaskan situasi dan lokasinya saat ini. Jaringan yang tak stabil di tengah hutan membuat panggilan itu putus-putus. Ketika Maya berusaha mencari sinyal, ia tak sengaja menemukan sebuah tengkorak pria yang sebelumnya terbunuh dan menghilang. Tak lama panggilan itu pun terputus. Dirasa situasi aman, Maya beranjak dari tempat persembunyiannya dan kembali berlari menyusuri hutan dan bersembunyi di balik pohon. Satu mangsa berhasil mereka dapatkan. Kini hanya tersisa Ryan. Pria bertopeng dan kekasihnya juga sedang mencari keberadaan Maya dan Ryan. Sementara Ryan yang sedang tergopoh-gopoh mencari Maya di tengah hutan. Kepanikan dan kelelahan memicu asmanya. Ketika Ryan merogoh kantong jaketnya, ia hanya menemukan 2 buah amunisi peluru. Dengan nafas yang tersenggal, Ryan berjalan dan mengistirahatkan dirinya di sebuah rongsokan mobil. Beruntungnya ada bekas botol air mineral di sekitar Ryan. Ia lalu memanfaatkan botol itu sebagai pertolongan darurat untuknya. Akhirnya Ryan dapat kembali bernafas normal. Namun yang tak Ryan sadari, suara botol yang ia putar memancing kedatangan pria bertopeng. Pria bertopeng itu lalu menghampiri sumber suara. Namun ia tak menemukan seorang pun di sana. Beruntungnya Ryan berhasil pergi. Ryan terus memanggil Maya berharap menemukannya. Tanpa ia sadari, keberadaannya diketahui oleh kekasih pria bertopeng. Ryan terus masuk ke dalam hutan yang kian diselimuti oleh kabut. Mengetahui mangsanya hilang dari pandangannya, wanita bertopeng itu berlari mencari keberadaan Ryan. Yang tak wanita itu sadari, Ryan berada tepat di belakangnya dan menodongkan senapan kepada wanita itu. Wanita bertopeng pun menjatuhkan pisau yang ia genggam lalu berbalik. Ryan menanyakan kepadanya tentang keberadaan Maya. Namun bukannya menjawab, wanita itu justru bersikap aneh dan berteriak lalu tertawa dengan keras. Di sini Ryan merasa cukup kesal dan terus mengancam wanita itu. Kecerobohan yang Ryan lakukan adalah ia tak menarik pelatuk senapannya dan sesegera mungkin menghabisi wanita bertopeng itu. Beberapa saat kemudian, Maya dan Ryan duduk di sebuah kursi dengan kondisi terikat. Maya yang sadar lebih dulu mencoba membangunkan Ryan. Ketika Ryan terbangun, ia mulai menyadari kalau ia dan Maya telah diikat di sebuah kursi. Yang dapat mereka lakukan hanya menangis dan saling menguatkan. Tak lupa Maya meminta maaf kepada Ryan atas keputusan yang ia ambil hingga berakhir seperti ini. Di sisi lain, ketiga pembunuh bertopeng berdiri tepat di depan Ryan dan Maya. Lalu tiba-tiba, sebuah pisau menusuk dada Ryan. Pria bertopeng lalu menendang kursi Ryan yang membuatnya terjatuh lalu menewaskan Ryan di tempat. Kini hanya tersisa Maya sendiri. Kekasih pria bertopeng itu memberikan pisau kepadanya dan tanpa ragu menusukkan pisau itu ke perut Maya. Pria itu menarik rambut Maya dan menatap wajahnya dengan tajam. Lalu kemudian menendang kursi Maya hingga ia terjatuh seperti Ryan. Tak berselang lama, sirine mobil polisi pun terdengar.
Mereka yang menyadari kedatangan polisi dengan santainya keluar meninggalkan Ryan dan Maya, lalu pergi menggunakan mobil mereka. Beberapa waktu pun berlalu. Maya yang berhasil diselamatkan terbaring lemah di rumah sakit. Dan film pun selesai. Gimana nih sob? Untuk alur film kali ini. Pada film ini kita dapat melihat sebuah kota kecil tempat Ryan dan Maya terjebak, mungkin menyimpan rahasia besar di baliknya. Terutama kaitannya dengan secari kertas dari gereja yang mereka terima di awal film. Kita juga dapat melihat bahwa teror yang Ryan dan Maya hadapi, tetapi bagian dari sebuah permainan sadis para pembunuh bertopeng, menciptakan atmosfer horor psikologis yang intens. Film ini akan ada sequelnya ya sob, dan akan berlanjut di chapter 2 dan 3. Mungkin segitu dulu aja untuk alur film kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan film menarik lainnya. Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan bersama kami. Sampai jumpa di next video, dan bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton sejenak.